Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu menopang dan menyertai kita, serta menuntun kita dalam rencananya yang indah. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, Allah yang layak dipuji disembah. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam melakukan segala aktivitas kami. Saat ini kembali kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapilah kami agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 27. Tertulis demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak hal yang tidak normal sekarang ini menjadi normal, atau lebih tepatnya dipaksakan untuk menjadi normal. Di Norwegia, seorang wanita bernama Nano meyakini bahwa dirinya adalah seekor kucing. Alasannya adalah karena ia merasa dirinya punya kesamaan dengan kucing. Di antaranya adalah membenci air, bisa mengeong, dan bisa mengejar tikus dalam kegelapan. Sayangnya di Norwegia, hal semacam ini diakomodir karena alasan menghargai pendapat dan pilihan orang. Padahal orang tersebut sebenarnya sedang dalam keadaan terganggu jiwanya dan tersesat pikirannya. Iblis berusaha untuk mengubah nilai dan pandangan kita, serta menjauhkan kita dari kebenaran. Sejak awal iblis senang untuk memutarbalikkan firman Tuhan dan membuat kita mempercayai dusta. Salah satu target yang disasar oleh iblis adalah jati diri kita. Iblis ingin merusak jati diri kita sehingga kita kehilangan arah. Setidaknya ada 3 bentuk penyesatan berkaitan dengan jati diri. Yang pertama, iblis berusaha membuat kita merasa tidak punya harga diri. Serangan iblis pada pikiran kita, salah satunya bertujuan agar kita meyakini bahwa diri kita ini tidak berharga. Akibatnya adalah kita menjadi rendah diri, merasa terkucilkan, depresi, merasa tidak dihargai, atau sebaliknya kita berusaha menyenangkan orang dengan segala cara demi untuk mendapatkan penghargaan. Bahkan kita rela melakukan cara-cara yang tidak benar sekalipun. Kita perlu sadari bahwa kita ini berharga bagi Tuhan. Dalam Yesaya 43 ayat 4 firman Tuhan katakan, "Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau." Saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Penyesatan yang kedua, iblis berusaha membuat kita merasa bahwa diri kita ini bukan manusia. Kasus Nano di Norwegia hanyalah satu dari antara begitu banyak kasus di mana orang merasa dan meyakini bahwa dirinya bukan manusia. Sudah banyak negara yang mengakomodasi hal semacam ini, dan orang yang menolak hal ini dianggap tidak menghargai. Kita perlu kembali kepada kebenaran, kepada jati diri yang benar. Saya dan saudara, kita semua adalah manusia yang diciptakan Tuhan. Kita bukan binatang, bukan anjing, kucing, atau apapun. Kita adalah manusia. Yang ketiga, iblis membuat kita merasa memiliki gender berbeda dari yang kelihatan secara fisik. Di Amerika Serikat sekarang ini muncul gagasan untuk membuat undang-undang yang mengatur bahwa gender hanya ada 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Bayangkan hal semacam ini masih harus diatur di tahun 2024, di mana teknologi sudah begitu meningkat. Hal ini disebabkan karena begitu banyak orang yang tersesat pikiran soal jati dirinya. Saat ini komunitas LGBTQ mengatakan ada 73 gender. Hal ini jelas berlawanan dengan hukum alam dan hukum Tuhan. Kejadian 1 ayat 27 jelas menyatakan
bahwa Tuhan menciptakan hanya dua gender saja, yaitu laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang lain. Adanya kelainan atau cacat fisik pada manusia sekarang ini tidak meniadakan kebenaran bahwa hanya ada dua gender saja di dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, terhadap berbagai bentuk penyesatan jati diri oleh iblis, kita perlu menghadapinya dengan firman Tuhan dan memegang teguh akan kebenaran firman-Nya. Jangan terpengaruh dengan pendapat atau pikiran yang dipaksakan kepada kita. Kita semua berharga di mata Tuhan. Kita mulia, kita diciptakan segambar dan serupa dengannya. Dan kita adalah manusia yang harus memuliakan namanya dengan tubuh kita. Jangan terintimidasi dan terpengaruh dengan tipu daya iblis, agar kita tidak terjerumus ke dalam dosa dan kebinasaan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa kami ini berharga. Kami adalah manusia ciptaan-Mu yang diciptakan serupa dengan gambaran-Mu. Kami mengerti hanya ada dua gender di dunia ini. Hanya ada laki-laki dan perempuan, tidak ada yang lain. Kami sadar iblis berusaha untuk mengintimidasi dan menipu daya kami, supaya kami menjauh dari kebenaran-Mu. Tolong kami supaya kami tetap kuat, berdiri teguh di atas kebenaran firman-Mu. Terus percaya, setia kepadamu Tuhan Yesus, di tengah-tengah situasi dunia yang semakin menyesatkan. Tolong kami, kuatkan kami selalu, ya Roh Kudus. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Kami mohon lawatan-Mu Tuhan atas setiap kami. Yang sakit mengalami kesembuhan, yang lemah mendapat kekuatan baru, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan dilepaskan dan diberi kemenangan, dan yang sedang dalam pergumulan masalah, Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib, dan mujizat-Mu Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapa. Berkatilah kami di malam hari ini, lindungi kami dengan kuasa-Mu, naungi kami dengan kasih-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.